ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وعلى أمته إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita kali ini dengan bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Jadi ketika seorang muslim, seorang muslimah awal kali dia hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertama kali yang dia ajak adalah kepada syahadati an la ilaha illallah. Dia memperbaharui, memperbaiki, membenarkan, meneruskan syahadatnya. Artinya maknanya bukan sekedar lafaz atau ucapan, tapi dia memahami, mengenal, mengetahui, mengamalkan apa itu la ilaha illallah. Nah, karena banyak di antara kaum muslimin mengenal atau mungkin mengetahui artinya, tapi secara makna, secara pengamalan ternyata masih jauh dari makna la ilaha illallah. Nah, untuk itu ketika seorang muslim dan muslimah dia mempelajari agama ini, maka hendaknya dia mengajak dirinya mengenal tauhid, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui, memahami hak-hak Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mempelajari hal-hal yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada ayat di sini yang sangat agung dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani fa subhanallah wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Surah Yusuf ayat 108. Artinya, katakanlah Muhammad kepada siapa? Kepada seluruh kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Hadhihi sabili. Kasih tahu, kasih kabar, sampaikan kepada semua umatmu bahwa jalanmu cuma satu. Ini dalilnya. Jalanmu untuk mendapat ridha Allah, untuk mendapat keselamatan Allah di dunia dan terlebih lagi di akhirat, cuma satu jalan. Ini dipertegas di dalam Al-Quran di surah Yusuf ayat 108. Ya, sebagaimana kebanyakan kita mendengar ada pepatah banyak jalan menuju. Nah, tapi dalam agama kita tidak seperti itu. Mungkin kalau masalah dunia ya, tapi kalau masalah agama, ayatnya, dalilnya jelas. Qul hadhihi sabili. Katakanlah Muhammad, jika seorang hamba, seorang muslim, orang yang hijrah di atas agama Allah pertama kali, ya, ketika dia berhijrah mau beriman kepada Allah, maka wajib untuk dia mengikuti satu jalan, satu saja jalan, tidak boleh dua, apalagi lebih dari itu. Lihat, jalan siapa yang dimaksud? Cara siapa yang dimaksud? Akidah siapa yang dimaksud? Jalan di sini yang bagaimana? Maka dijelaskan nanti. Jalan di sini adalah bagaimana akidah Nabi, yaitu jalan dari sisi akidah, jalan dari sisi ibadah Nabi, dan jalan dari sisi muamalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akidah Nabi mengajarkan kita, bagaimana ibadah Nabi yang diajarkan kepada kita semuanya, dan bagaimana muamalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ya. Jadi sekali lagi, jalan Nabi, maka digandengkan dengan sabili. Ya. Sabili adalah dhamirul muttasil.
Kata ganti orang yang dia bersambung dengan isim sebelumnya. Sabil ditambah i, sabili. Contoh kitab, buku. Kitabi, buku saya, buku. Ya, artinya saya, siapa di sini? Pemilik buku ini. Sementara di ayat ini dijelaskan sabili, jalanku. Siapa jalan di sini dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan Rasulullah, bukan jalan selain Rasulullah sallallahu. Ini mutlak. Mutlak Bapak Ibu. Ini akidah kita. Tidak boleh lagi ada seorang muslim dia meyakini bahwa ada lagi jalan selain jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia melakukan hal itu maka dia bertentangan dengan ayat ini. Ini ayat. Asbab nuzulnya ini ayat dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris di pasir itu dengan sahabat-sahabat beliau. Ada ranting, kemudian digaris satu. Kemudian ini hadhihi subul, digaris satu. Maka kata Nabi SAW, ini jalanku yang lurus ini, yang satu garis ini adalah jalan. Sementara garis yang samping kiri dan samping kanan ini adalah jalan-jalan syaitan. Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan syaitan ini, fatafarraqu bikum an sabil. Syaitan akan mencerai-beraikan kalian. Syaitan akan menghancurkan kalian, menghancurkan ibadah kalian, menghancurkan iman kalian, bahkan menghancurkan akhirat kalian. Disinilah banyak orang nanti jatuh dalam masalah kesyirikan, ya, syirik besar maupun syirik kecil. Itu rahasianya. Jadi Bapak Ibu kalau mau selamat, terhindar dari tipu daya syaitan, syirik kecil, ikuti jalan Nabi SAW. Karena syaitan tidak ada di situ. Ya. Kenapa bisa? Karena Nabi sendiri yang mengatakan itu. Tapi kalau ada orang, kenapa hidup saya tidak khusyuk? Kenapa sholat saya? Kenapa ibadah saya? Kenapa hati saya kok bimbang, ragu, cemas, gelisah, takut, galau, bahkan ada yang putus asa, ya, sampai tidak sholat, bahkan ada yang bunuh diri. Iya, gampang sekali jawabannya. Jawabannya ini ayat ini. Dia telah keluarkan dirinya, dia mengeluarkan dirinya dari jalan yang satu tadi, jalan Nabi SAW, mengikuti jalan syaitan. Ingat, paling pertama syaitan itu masuk pada seorang hamba melalui hatinya, hawa nafsunya. Yang kira, oh saya sudah sholat, saya sudah hafal 30 juz, tidak ada syaitan. Justru makin halus tipu daya syaitan. Tergantung amalannya setinggi apa, sedalam apa. Makin hafal Quran, makin kuat ibadahnya, makin tinggi godaannya. Ya, karena ini sudah dicontohkan oleh syariat kita. Nah, maka kalau mau aman Pak, Bu, selamat, ini ayat. Ikut jalan Nabi SAW, satu saja jalan. Maka ad'u ila Allah. Lihat, jalan Nabi satu, sabili, yaitu jalanku, jalan Nabi SAW. Kalau mau selamat, ad'u ila Allah. Aku menyeru manusia untuk beribadah hanya kepada Allah melalui jalanku yang satu tadi. Kalau manusia muslim, dia mau tenang hidupnya, bahagia dunia dan akhirat, ada harta tidak ada harta, dia rugi, dia kaya, dia bangkrut, dia pensiun, atau dia tidak mendapatkan promosi jabatan atau apapun bentuknya, kalau dia mengerti ayat ini, dia mengerti ilmu tauhid tentang ini, nyaman, tenang saja. Kenapa? Karena dia sudah berada di atas jalannya Nabi SAW. Orang lain mungkin kelebihan harta, jabatan, pangkat, tunjangan, tapi belum tentu dia di atas jalannya Nabi sebagaimana kita di atas jalannya Nabi SAW saat ini. Jadi jangan kita menganggap, oh saya tidak kerja, saya belum kerja, ya Allah kenapa engkau tidak adil? Aku sudah sholat, sudah semua sebab aku sudah tempuh, sudah sarjana, tapi kok masih susah hidupku. Jangan salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk lewat banyak hal, banyak sebab. Salah satunya diberikan dia nganggur dulu supaya dia bisa taklim saja. Bayangkan kalau dia sudah punya pekerjaan,
Ma'asalah, mungkin tidak ada lagi waktu datang tak mau mendengar ayat ini, ayat akidah. Ini akidah ini. Keyakinan, seluruh menyangkut keyakinan itu akidah. Jalan Nabi SAW itu tidak nampak, tidak jelas, maka dia disimpan di akidah. Saya yakini dalam hati saya harus ikut jalan Nabi SAW yang satu, yaitu hadis-hadis Nabi SAW. Segala sesuatu diukur berdasarkan hadis Nabi SAW, bukan berdasarkan si itu, si ini, si itu. Tidak. Maka setiap Muslim yang mau mengikuti jalan Nabi ini, tantangannya paling berat. Biasanya adalah dia pertama adalah korban perasaan. Atau ulama kita yang paling kecilnya seorang Muslim, kalau dia betul-betul ikut ayat ini, paling kecilnya itu ujiannya itu dia korban perasaan. Tidak enak, sedih, pokoknya itu paling ringan. Lihat ayat yang telah berlalu. Wajnubni wa baniyana Nabi Allah Ibrahim, termasuk Rasulullah atau Nabi yang paling terberat ujian, mempertahankan keyakinan, mempertahankan tauhidnya. Apa dampaknya? Diperolok oleh kaumnya. Nabi Ibrahim, apa bentuk olok-olok kepada hinaan kepada kaumnya? Beliau sebelum dibakar itu ditelanjangi. Bayangkan, pernahkah ibu bapak mengalami satu penghinaan seperti itu? Belum lagi anaknya mau disembelih di lillahi ta'ala. Makanya jadikan uswah, suri teladan, pedoman, contoh bagaimana tauhidnya Nabi Ibrahim. Makanya diabadikan nama beliau dalam Al-Quran banyak sekali ayat. Bukan karena kuatnya ibadah, bukan karena kuatnya amalan sedekah, tidak, tapi karena kekuatan tauhid, keimanan, memperkokohkan, mempertahankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan Allah dalam hal ibadah apa saja. Ini ya, terutama ada Allah. Jadi kalau mau beribadah kepada Allah, syarat yang di awal itu harus penuhi dulu. Hadhihi sabili, ikuti dulu jalanku ini yang satu. Dalam hal apa? Ad'u ilallah. Kalau mau berdoa, beribadah kepada Allah, pakai caraku. Pakai bagaimana aku ibadah, bagaimana tata cara aku ibadah, syarat-syaratnya bagaimana, pembatal-pembatal ibadahnya bagaimana. Ikut syarat dan pembatal Nabi SAW, bukan orang lain. Bagaimana cara berikut Nabi ya? Lihat hadis-hadisnya. Nah, ala basirah, ini juga penting. Ini ayat luar biasa, sering dibacakan oleh guru-guru kita. Ala basirah, jalan Nabi SAW, mentauhidkan Nabi, ad'u ilallah, beribadah hanya kepada Allah di atas jalan Nabi. Tidak cukup sampai situ, dipertegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala basirah, di atas ilmu. Masya Allah, lihat dahsyatnya ya ayat ini, petunjuk yang jelas nyata. Mau berada di jalan keselamatan hanya ada satu jalan, sabili, jalanku, jalan Nabi SAW. Dalam hal apa? Ad'u ilallah, ibadah kepada Allah. Ibadah apa saja yang nampak, yang dia ucapkan, yang dia niatkan, bahkan yang dia sedekahkan, apapun itu, ilallah, hanya untuk mengharapkan wajah Allah. Tidak boleh kepada ilah-ilah yang lainnya, harus ilallah. Tidak boleh kepada ilah dunia, ilah raisa, pemimpin, ilah gubernur, ilah bupati, ilah presiden, tidak boleh. Ilallah, seluruh ibadah tersebut hanya untuk Allah. Syarat sudah dua. Syarat yang ketiga, ala basir, sudah benar dia meniatkan dirinya ikut Rasulullah beribadah, berakidah, bermuamalah. Kemudian dia lakukan hanya karena Allah. Sudah betul, masih belum benar, masih tidak lengkap. Ala basirah, dipertegas lagi di ayat setelahnya, di atas ilmu. Mengikuti jalan Nabi, niat ikhlas tidak cukup, masih bisa disesatkan oleh syaitan. Syaratnya yang ketiga, ala basirah, harus dengan ilmu.
Makanya berapa banyak orang ibadah tapi tidak dengan ilmu. Dia menganggap ibadahnya sudah sangat banyak, ratusan kali, setiap pagi 1000, zikirnya 100.000, 20.000. Padahal ala basirahnya kurang. Ilmunya, ibadahnya, zikirnya tersebut bukan di atas ala basirah, bukan di atas jalan atau ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW. Sabili tadi. Jadi Nabi SAW membawakan jalan kepada kita, bagaimana mengajarkan kita tauhid sekaligus mengajarkan kita ilmunya. Kalau mau mengikuti jalan Nabi, begini loh ilmunya. 1, 2, dijelaskan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk hadis-hadis Nabi SAW. Bukan lewat mimpi, atau bukan lewat rapat musyawarah bagaimana baiknya ya. Tidak boleh. Harus lewat jalan. Bagaimana jalan Nabi? Bagaimana itu hadis Nabi terkait masalah yang kita hadapi hari ini? Ya, mau masalah apa? Politik, mau masalah muamalah, perdagangan, mau masalah pertambangan, masalah jihad, sholat, bertetangga, masalah orang tua anak, seluruhnya harus di atas ala basirah. Seluruhnya jalannya kalau mau benar di atas ilmu. Maka kita duduk hari ini dalam rangka untuk berilmu. Ilmu itu dipelajari. Ternyata di hati ini masih belum cukup. Lihat, inilah makanya sering digunakan oleh ulama kita dalam kitab-kitab mereka. Ilmu yang bagaimana? Maka disebutkan lagi oleh Nabi SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Ana, masya Allah, wa manittaba'ani. Jalan yang bagaimana, ilmu yang bagaimana, tauhid yang bagaimana, ya, dipertegas lagi. Ana, siapa itu ana? Artinya saya. Siapa saya di sini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal sudah disebutkan sabili, jalanku, jalan Rasulullah. Kemudian di pertengahan atau di akhir ayat atau di pertengahan disebutkan ana, ilmunya saya, jalannya saya, tauhidnya saya, akidahnya saya. Masya Allah. Jadi kalau ada orang masih tidak mengerti dasar-dasar akidah yang benar, itu kan ruginya double. Ilmunya umurnya habis, amalannya sudah tercampur dengan kesyirikan, syirik kecil. Sudah begitu syaitan juga masuk di situ. Sudah begitu kurang lagi ilmunya. Macam-macam bentuk. Akhirnya apa? Dia merasa tidak nyaman, tidak aman. Makanya orang mukmin itu, derajat mukmin itu, kan kita sekarang ini lagi duduk belajar jauh-jauh, susah payah datang ke sini. Sesungguhnya kan untuk mencari derajat mukmin, iya kan? Iya. Apa itu mukmin? Nah, mukmin itu bagaimana sih? Definisinya gampang. Mukmin itu adalah orang yang diamankan oleh Allah. Bayangkan, tidak semua orang diamankan oleh Allah. Maka wilayah itu yang sekarang kita kejar. Bisa nggak saya masuk di wilayah orang-orang yang Allah amankan mereka? Bagaimana caranya? Allah amankan di dunia, Allah amankan pula di akhir. Orang lain ini kan pikirannya macam-macam. Dia tidak berpikir dia masuk di dalam kelompok mana ini. Orang yang memang diamankan oleh Allah itu belum diamankan. Masya Allah, bayangkan ya, kalau kita masuk tes wawancara saja 20 orang misalnya, dia terima 5. Bagaimana hati kita? Tidak bisa tidur. Besok ini saya harus siapkan apa? Untuk menjawab pertanyaan. Dia belajar, dia hafal, dia semua buku dia baca supaya bisa lulus, masuk 5 besar. Ya, itu masalah dunia. Mengganggu dia, tidak aman dia, tidak nyaman, benar kan? Sudah ikut tes, belum lagi keluar pengumuman. Ternyata yang dia terima bukan 5, tapi 3. Dia masuk di 5 besar. Diseleksi lagi 2 kali. Ternyata yang diterima cuma 3 orang dari 5 orang. Masih saja tidak aman. Dia berusaha lagi, bahkan tidak jarang ya pakai orang dalam. Itu masalah dunia. Sementara akhirat dia yang masya Allah, ya, yang luar biasa dahsyatnya kehidupan akhirat. Ya, kita tidak pernah pergi ke negeri akhirat satu orang pun.
maka bagaimana dia merasa aman, bisa tidur nyenyak, bisa tertawa, bisa bermain-main dengan waktu yang terbuang cuma, apalagi bermaksiat. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, kehidupan dunia ini adalah seperti la'ibah wa lahwa, adalah permainan dan senda gurau. Tapi kalau orang mukmin dia mengerti, ngeri Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Lihatin ayat kita cepat-cepat. Ana wa manittabai, ditekankan aku yang hari ini aku berada di atasnya, wa manittaba'ani, dan juga orang-orang yang mengikuti. Siapa yang dimaksud? Yaitu sahabat Nabi. Rasulullah SAW menggandingkan beliau dan sahabat beliau. Artinya apa? Kita boleh menjadikan hujjah sahabat untuk hal agama maupun akidah. Ini ayatnya Allah menjamin boleh menjadi sahabat Nabi. Ya, karena mereka sudah direkomendasi kejujurannya, ibadahnya, akidahnya itu sudah benar. Adapun setelahnya tidak ada jaminan dalam Al-Quran apalagi dalam hadis. Wa subhanallah wa ma'ana, maha suci Allah. Dengan nikmat-nikmat tadi, maka seorang hamba wajib bersyukur kalau dia sudah punya 5 atau 4 atau 6 atau 5 syarat. Maka ditutup wa ma'ana minal musyrikin. Jaga, jangan sampai sedikit pun kalian jatuh dalam kesyirikan. Itu khauf, takut. Jangan sampai kita jatuh dalam kesyirikan. Baik. Insyaallah kita